baina suratubatihi, jadi aurah laki-laki antara pusat dan lutut. Ya. Wa auratul mar'ati jami'u badaniha illa wajha kaffaya. Perempuan itu semua aurah kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Nih, fatwanya wajah boleh dilihat, telapak tangan dilihat. Fatwanya. Takwanya tutup semua kecuali bola matanya saja. Hal ini dikatakan kenapa tersebut itu, maka dilihat tadi wanita itu wajah dan dua telapak tangan, tiga hal. Pertama, kalau mau dipinang sama kamu, boleh wajah, telapak tangan saja. Ya, ingat tuh, lihat, wanita dengan laki-laki itu beda. Karena dikatakan kalau wanita itu mukanya bagus, insya Allah sampai ke pusar baik. Kalau tangan di sini bagus, sudah sampai ke bawah itu mulus lah. Itu wanita beda dengan laki-laki. Nah, kita tersebut ini yang senang paha. Ya, paha ayam lebih mahal daripada paha perempuan. Dilihat di pasar di mana-mana yang pakai aurah itu tutup aurah berapalah. Ya, lebih berani perempuan daripada laki-laki. Tak jarang kau lihat bahwa laki-laki berani celana pendek 2-3 orang, coba lihat. Tapi perempuan banyak pakai rok pendek. Begitulah tadi masalahnya. Ya. Wala tubriz fakhdaka, jangan kau lihatkan paha kamu li ahadin dengan seseorang pun. Walaupun mungkin tidak ada apa-apanya, tapi ada apa-apanya di situ. Karena itu hukum namanya. Hal-hal ini dipelajari tersebut ini. Maka Rasulullah juga berkata satu hadis, dan kita juga berkata, ingatkan paham tersebut itu. Maka dikatakan wa yahrumu 'alar rajuli dallaka fakhdar rajuli bila hailin, diharamkan laki-laki sama laki-laki mengurut paha laki-laki tanpa aling-aling. Tuh, laki-laki ya, kalau nak urut bini kau, laki kau nak urut, nak dibanting urusan kau lah. Nih, ini biasa tukang ngurut, dia urut, kita urutan. Oi. Tuh. Ini hal-hal, kalau haram itu kenapa? Itu mencoreng suatu hati kita. Ya, jangan dibiasakan tersebut tuh. Berarti kalau tukang urut tuh haram dah gawe hasilnya itu. Paham dah? Tuh siapapun tuh, Kak. Makanya kalau janda duda, ya cepat kawin kamu diurut. Suruh bini ngurut, suami ngurut. Jangan ustadz ngurut. Ya, Allahu Akbar. Lihat tuh, yang senang urut dia bilang senam apa ya dak? Apa dia bilang kemudian tuh? Ada namanya urut tunanetra. Iya, ngurut tunanetra, tapi tunduk di situ, yang di bawah bisa menyetra. Tahu dak? Nyentrum dia dari bawah. Kalau kamu yang muda-muda jangan kan urut nengok saja sudah ngacang semua. Iya apa ya? Kecuali kata normal aku tak tahu. Allahu Akbar. Ya Allah. Ini yang tua-tua ini masih kajong nih. Ya kan? Coba tengok. Ya. Walaupun kita tengok betina, bukan main kadal, masih bergerak. La tubqi fakhdaka li ahadin, jangan kau nampakkan paha kamu. Yang sulit ini kalau pemain bola kaki nih, pahanya nampak kan? Allah haram yang begitu. Coba di bawah lutut lah, celana dipanjangkan dikit. Boleh mainnya, tapi pahanya kamu itu. Paham tak? Nah, inilah kebiasaan kita. Jadi kalau ada orang keras banget, bukan itu hukum namanya. Hukum. Ya. Maka la tubis fakhdaka wala tanzur ila fakhdin hayyin walam. Jangan pandang juga paha orang. Sekalipun orang mati, tidak boleh dia pahanya. Nah, tahu kau punya kepengen kan? Daripada tak ada. Hati-hati hal tersebut ya. Kenapa aurah tersebut? Makanya ketika orang meninggal dunia itu kan ada cara-cara untuk makanya disarungi tangan dan kain tipis supaya jangan terasa kulit orang yang kita sentuh itu. Ngerti tidak? Ini sengaja kadang-kadang perempuan mandikan suaminya, dipegang-pegang. Terakhir aku megang ya bendanya ini. Ya, Allahu Akbar. Kau pula. Ini hal-hal, maka diingatkan kepada kita semua tersebut, masalah aurah tersebut itu jaga bagus baik. Kenapa? Karena fitnah pertama iblis dengan pandangan. Ya dak. Tapi kalau sudah biasa memandang, merasa saja bisa kan dak? Beda, pegang gini ini berjenggot nih, lain. Ini halus nih. Ini mulus nih. Ya ada kan?
Ini tangan tukang becak nih, lain. Ini tukang lacak nih, lain. Ini tangan tukang kerik nih, lain. Paham dah tuh? Lain. Ini tangan sabun nih, lain. Hal-hal ini semestinya aurah dijaga tersebut itu, jangan dipandang hal-hal tersebut itu dalam aurah tersebut ini. Kenapa? Berdosa. Imam Ali itu satu peperangan, paha orang terangkat berhenti. Ya sudah jadi kita berantem nih. Udah, kau balik, aku balik. Begitu. Kalau kita sengaja, apalagi smackdown ini kadang pantat burit ini ke mulut awak. Kita di hidung gitu. Betul. Anak siapa itu suruh diam tuh? Hei. Ya, mesti ditegur dikit. Pabriknya itu ada, bawa. Allahu Akbar, la tubriz fakhdaka. Jangan biarkan. Ya ada nampak paha kamu. Karena orang tuh ada punya kelainan. Ada orang punya kelainan seksual itu ada. Paham enggak? Hati-hati kau. Nengok kawan, boleh juga nih. Ya, ini boleh juga nih. Hati-hati. Timbul nanti sifat-sifat tak bagus, bisa lesbi kah orang itu, bisa homo kah orang itu. Apabila jadi pelacur bisa gigolo laki-laki itu, ada pelacur laki-laki. Paham enggak kau? Ada hal-hal saya baca, ada suatu buku karangan orang Amerika itu 41 macam gaya seksual itu. Maka dia bilang kalau kau katakan no, jangan katakan yes. Itu bahasanya begitu. Iya payah, nafsu terus bisa tidak tertahan. Perang Badar terjadi, Ramadan berlalu, sedang puasa dilakukan. Setelah perang tersebut itu Rasulullah SAW berkata, raja'na minal ghazwatis sughra ilal ghazwatil kubra. Kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Ya Rasul, Ramadan nih, sahabat banyak meninggal. Ya kata Nabi, ada perang paling besar, itu perang syahwat, perang hawa nafsu. Tuh, paham? Ya, bukan masalah putih dan hitamnya itu paha. Itu saja tidak boleh dilihat. Jangan gosok-gosok tersebut itu. Tidak boleh. Hal-hal ini mesti diperhatikan. Jadi kalau seorang dokter, dia boleh membuka itu sekedar saja, yang mana perlu. Jangan ditarik gitu. Kata kawan, celana aku dibuka sama dia. Tidak boleh. Haram yang model begitu. Makanya mesti ada sekarang dokter yang laki-laki buat laki, perempuan buat wanita. Iya. Ada tak emaknya di belakang? Sudah balik dengan mamanya. Allahu Akbar. Nah ini diingatkan masalah aurah tersebut itu. Ya, pelajaran sama kita. Nah kayak mudah-mudah jangan biasakan bicara depan teman-temannya. Kadang-kadang sekain sama teman, dia tengok dia, boleh juga ya, bilang coba. Kita kadang mau sulit, kita WC saja kadang dekat mesin-mesin ada WC yang bernampak itu kiri kanan kan, yang pipis bertegak tuh, berdiri kan, akhirnya ujung itu, kawan nengok, paling tinggi badan ini. Katanya, nengok kan, la ilaha illallah, itulah kau, paham tak? Jentik aja kepala itu. Tak boleh, haram dilihat tersebut itu. Makanya Aisyah berkata, dengar Aisyah bilang, Aisyah berkata, saya kalau hubungan sama Rasulullah tak pernah lihat punya saya tak pernah lihat punya dia. Ibadat. Ini kalau kau nengok dulu. Macam mana bentuk ini? Gitar Omai Rama kah? Ada kepala? Atau biji tiga? Allahu Akbar. Ini senang hal seperti itu. Allah, ingat tuh. Diajarkan SAW orang sering nengok-nengok itu matanya cepat kabur. Paham kabur? Jangan sering tengok. Punya kau jangan sering tengok, apalagi punya kawan. La ilaha illallah. Paham? Ingatkan. Memang kau tidak tengok punya orang, tapi HP yang kau lihat. Nih, Instagramnya ada kan? Betul tak? Beli paket enggak? Ya Allah, mak kau bapak kau ikut berusaha dibuat kau dengan kau beli model begitu. Paham? Awak sudah minta jahanam betul kelakuan kau. Allahu Akbar. Nih, ini musim sudah balak begini, wabak. Ini kamu masih kelakuan begitu. Bila istighfar lagi. Jangan dipancing terus balak itu dengan kemaksiatan. Karena balak itu dipancing dengan kemaksiatan. Paham? Dengan sebab maksiat itulah balak itu akan datang bermunculan. Karena dengan sebab tersebut itu. Ini bukan hukuman, bukan teguran. Maka jangan buka paha kamu di depan teman kamu lah pun laki-laki. Boleh buka dengan bini kamu. Ya, dengan suaminya boleh buka. Bukakan dari apa? Kalau tadi buka, tak keluar. Pula yang ketiga. Paham tak? Itu saja. Yang mesti paham. Jangan biasakan teman-teman itu buka paha teman-teman. Apalah hitam juga. Bukan masalah hitam putih. Kadang-kadang orang senang hitam. Ya dah. Nah, hitam juga, senang putih juga. Paham apa paham? Apa nak diingatkan pula suruh buka pula paha kau? Allahu Akbar. Ini hal-hal diajarkan
tersebut itu masalah aurah. Jadi Islam tuh ngajarkan sekali masalah tersebut itu bagus, baik. Nah, maka salah satu aurah itu banyak fungsinya. Kalau sholat terbuka aurah tidak sah, betul apa betul? Nampak paha sembahyang, Allahu Akbar. Ya, banyak fungsi aurah tersebut itu. Ya, fungsi pakaian, walaupun hebat pakaian kalau nampak aurah perlu apa? Kadang perempuan juga pakaian bagus miliaran harga, tapi kan jarang-jarang nampaknya. Buah kelapanya nampak dari jauh. Perlu apa? Ya, bagus pakaian, ketika rukuk sujud nampak biji pelernya. Perlu apa? Ya, pakailah yang bagus baik. Karena orang-orang tuh ada kadang-kadang punya kelainan jiwa. Nengok dari belakang, nengok pantat kawan kena goyang begini, boleh juga dibilang. Itulah tadi. Paham dah kau? Jangan kau ada sini, taubah kau, supaya jangan balak model begitu akan datang kepada kamu. Ini hal-hal itu musikat aurah. Makanya aurah tersebut ini hal diangatkan kepada kita. Allah ingatkan, orang mukmin, apabila kamu melihat lawan jenismu, tundukkan matanya, tundukkan pandangannya. Ya, apabila perempuan juga tundukkan pandang masing-masing, enggak nunduk juga tapi tangannya begini, nampak kan, ngintip namanya. La ilaha illallah, itu amanatan. Makanya mula-mula nanti di hadis mengatakan kau menengok tersebut yang bukan hak kau, nanti Allah ambilkan yaumul qiyamah, malaikat nanti ada paku-paku yang daripada api neraka akan nonjokin mata kau itu. Nah, jadi Rasulullah berkata kalau harus ninggitin orang, intip tetangga, kan malu sama orang apa? Kadang-kadang terplek itu ya, lubangnya dikit sama kau mungkin dikit dengan nanti ambil juga, tunjukin, pakan nek ainahu, pakai ainahu, tonjokin matanya biar buta. Tuh, paham tak? Tuh, mata-mata ngintip nih. Nah, Allahu Akbar. Nah, aurah yang boleh melihat cuman pasangan kamu tersebut, itu tidak boleh yang lain. Dokter juga diajarkan ilmu dawat untuk ngobati sekedar yang boleh di ala qadril hajah, tidak boleh lebih-lebih. Paham? Kalau paham mudah lah itu ya, jangan lakukan lagi. Makanya kalau main bola juga mainlah, tak ada salah, tapi celana dipanjangkan ya, tersebut itu ya. Baik, ada yang tanya lagi? Ngapa kau? Endaklah, cuman makruh hukumnya. Badan begini. Menahan kentut kan? Begini. Kalau masih ada waktu, ya kentutkan, tapi jangan di masjid, taburan orang. Keluar dulu, kentut, wudu, masuk. Tapi Jumat jangan. Kalau Jumat tidak bisa. Jumat tuh kalau tidak bisa nyambung. Ya, kalau masih panjang waktu, keluar dulu, kentutkan. Ini tidak di depannya macam ini. Tuh, kentut katakan. Orang ketawa semua, batal kau buat semua. Ya, makruh hukumnya menahan pipis, menahan ngantuk, menahan lapar, sama itu hukumnya makruh. Ya, arti dibenci dalam syariat. Dibenci, makruh itu dibenci. Ya, itu saja. Sedang kentut ya. Baik, apa ini? Ustadz, bagaimana hukum seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah setelah imam? Apa nih? Imam selesai membaca Al-Fatihah, dah sah. Yang tidak dibaca itu tidak sah. 4 rakaat mungkin isya. Yang kau tak baca 1 mungkin 3 rakaat, itu yang tak dibaca 1 berarti yang sah 3 rakaat, yang 1 mesti nambah. Ya. Karena Rasulullah SAW berkata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat yang tidak baca Fatihah. Jadi kalau kesempatan imam wala bolin, amin, imam itu pelan dulu, kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Ini tidak Allahu Akbar, tarawih kau. Makmum loncat-loncat kau buat. Ya pahamlah, jangan begitu. Nanti Ramadan dekat kan, nanti aku kontrol. Ya, ini sembahyang heran setengah jam selesai, ada lagi yang 10 menit yang di mana tuh? Tak lebih hebat dari kodok lagi, loncat-loncat. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Warattilil Qur'ana tartila. Mana tartilnya itu? Bahak. Itu saja. Ya. Tidak ada, tidak Fatihah. Fatihah itu sedapatnya kalau berimaman, sedapat kita mendatangkan Fatihah, selebihnya imam yang menanggung. Paham tak tuh? Kalau DWN yang coba-coba Al-Fatihah, Allahu Akbar. Ustaz bilang Al-Fatihah, Fatihah itu goblok kau dibaca dari depan sampai ujung.
Ini kadang terlalu Al-Fatihah, Allahu Akbar. Nah, itu tadi. Ya, kalau orang baru masuk Islam, pahamlah begitu ya. Yang sudah macam kau nih. Ada yang datang Ustaz, itu yang baru mualaf tuh. Nih, jarang-jarang sembahyang tapi Ustaz. Dia bilang, yang baru itu biasa lah jarang, yang lama aja jarang. Paham enggak? Kalau nak kendurian baru nampak. Nah, tim sukses baru nak sembahyang. Aku tak nyinggung, cuma nendang cuma. Siapa punya nih? Sudah dibaca? Oh, udah. Ada yang mau tanya lagi? Ya, enak jarang-jarang begini kan? Nah, penuh kan masjid? Yang terrapat, jangan salaman lagi, sudah takut orang corona. Ya udah, ya salaman itu kalau ditempel tak apalah ya, tak? Kena ganti obatnya. Kenapa? Jadi itu kan ada penjelasan ala qadri hajatin untuk pengobatan tadi kan. Jadi artinya kan dokter itu boleh melihat perempuan itu karena sekedar hajat untuk mengobati kan. Terus kalau ada mahram di situ, boleh tak mahram itu menggantikan posisi dokter untuk memeriksa istrinya? Kalau dia dokter juga ada apa periksa? Maksudnya kalau mahram ada, dokter tuh boleh sekedar apa yang mau dilihat untuk disontek. Ya, mahramnya ada. Kalau ke dokter, kenapa ada mahram? Saya nyontek sekaligus dua-duanya. Sontek dokter, sontek pribadi. Boleh. Tapi kalau dia tak tahu apa dia sontek. Nah, jadi kalau mak kau pergi ke rumah sakit, kau samping tengok, nah ada mahramnya, paham enggak? Itu saja. Tapi kalau mak kau sudah masuk itu, perempuan dokter jangan masuk pula kau. Dokternya kau perhatikan, tak keruan nyontek deh. Muka kau nih. Mana ada dokter yang tua-tua tuh, kemarin dokter tua di Handoko dibilang di Jakarta enggak tuh. Terimbas juga kan, sakit kan? Dia terlalu tua payah juga. Tak kuat juga ya tak? Nah, terlalu muda parah pula. Awak terus dibuat nih. Nah, apa? Nanya apa kau? Untuk masalah riba. Riba? Mengapa? Kalau kita pernah depan dengan bank konvensional kan, kalau 2 juta ya kan. Nah, terus kita cuma bayar sampai 1 juta ya kan. Dan satu lagi macet. Nah, terus berjalan waktu kita tidak bayar lagi Ustaz. Nah, terus kalau seandainya kita teruskan bayar itu berarti sama dengan ibaratnya mendukung riba itu Ustaz. Kalau tak bayar? Kalau tak bayar bagaimana hukum Ustaz? Kena tinju. Nah, kalau bicara agama Iya, dia bilang utang di bank konvensional utang orang lah. 2 juta, 1 juta dibayar, rupanya 1 juta tak terbayar lagi. Berarti kalau saya bayar bunga nyambung kan? Nah, berarti kan sama saya mendukung. Ya kan? Ya bayar kan, selesaikan semua dulu itu. Baru kan yang pinjam lagi. Enak kalau mendukung 1 juta kata bayar pula. Kata orang nih. Oh, enak. Ya, Allah bilang ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Untuk konvensional semua riba tersebut itu rugi berdagang kalau ambil di perbankan itu haram semua sekurang-kurangnya. Sekecil-kecil dosa riba itu sama dia meniduri ibu kandungnya. Paham? Nah, apa lagi? Di atasnya Allah nyatakan perang kepada dia, Rasul perang kepada itu riba ini. Itu Rasulullah SAW mengatakan akilar riba wa mukilo yang makannya. Ya, ada wakatiba tukang tulisnya, wa syahidahi yang menyaksikan, kulluhum sawa, sama itu hukumnya haram. Itu calon penduduk neraka kalau tak taubat. Ayo kalau kamu punya utang semua katakan selesaikan utang kamu, Allah ampunkan dosa kamu. Itu saja. Tidak boleh tadi bayar utang. Bang, itu saja. Enak kalau sudah utang tak mau bayar pula. Itu riba. Nabi tengok di Mi'raj, Nabi lihat di puncak Mi'raj tuh. Nah, tuh. Ya, orang-orang yang bergelimang di darat itu, orang bilang lintah darat. Pernah dengar? Hati-hati ya. Tuh kan dia untung terus di bank, mana pernah rugi. Awak yang bangkrut. Bank tuh awak bangkrut, ujung kerut cuma tambah sedikit. Muka berkerut, awak bangkrut pula. Habis semua. Ya. Dia juga bangkrut juga. Allahu Akbar. Kenapa? Masih ada yang mau tanya di belakang? Hei. Ditantang malah tak mau. Nah. Daripada aku digubung saya berhentilah dia bilang. Baik, aku bacakan ya. Ini dia nih. Wujudus surati fil baiti. Ada gambar, ada patung. Di rumah gimana?
An Ali radhiyallahu anhin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Ujar Nabi, tidak akan masuk malaikat malaikat rahmah rumah yang ada suratun, patung, gambar yang nampak, bayangan yang terasa dipegang. Paham tak tuh? Wala kalbun, dan juga anjing. Wala junubun, orang junub. Malaikat rahmat tidak masuk itu. Kalau haji rahmat masuk kalau diundang. Paham? Ingat rumah kita. Paham, di rumah tidak beda dengan orang kafir rumah. Iya, kadang-kadang ada patung, sekurang-kurangnya nanti kan. Nah, kursinya itu, patungnya kepala di bawah mejanya itu, kepala apa namanya ini? Kepala kuda 4. Nah, kursinya kepala Garuda di belakang. Ada, kadang tergantungan bajunya kepala apa tuh, kepala kijang. Ya. Ya, kadang-kadang pot bunganya kepala gajah. Betul. Nah, kadang-kadang asbak rokoknya kepala anjing. Ini semua bekawan tuh lah. Jangan rumah model begitu. Malaikat rahmat tidak masuk rumah-rumah yang model begitu. Paham? Nah, ini Rasulullah yang biar tahu tersebut. Ada suatu ketika ada seseorang yang melakukan asnaman, ini pemahat patung-patung ini. Kata Nabi, kenapa tidak yang lain aja lah? Ya Rasul, ini kan kerjaan saya. Boleh kata Nabi, tapi jangan yang begini ya. Jangan ada rohnya. Yang nampak tuh ibarat kucing, ayam, itu ada rohnya. Tak usah kata SAW, yang lain saja. Kalau kau lakukan, SAW berkata, nanti Allah berkata, kenapa tidak diharamkan? Karena pertama mengikuti tingkah laku Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, nanti ahyu ma khuliqtum. Dan Tuhan, hidupkan yang kau ciptakan. Bisa menghidupkan? Hidupkan tuh. Kaki tangan 7, 8 kepalanya. Hidupkan kata Tuhan. Tidak sanggup kan? Tidak sanggup. Tuh, keharaman itu Jadi rumah kita mesti tahu, orang muslim dan orang non muslim. Paham kau? Yang rumah mirip-mirip aja begitu. Paham? Tuh junub tuh, mandi cepat. Ya, jangan sering main sabun. Ya, mandi. Paham tak tuh? Kalau kumpul sama istri, cepat mandi. Dingin Ustaz, tak usah main. Payah betul. Ya. Jelas? Ini siaran langsung ini. Awas tuh, jangan dia dengar juga tuh. Ustaz marah dia. Bukan marah, mengingatkan. Ya. Wa anhu radhiyallahu an qala sana'tu ta'aman. Pada'utun Nabi SAW pada kata sahabat Nabi, aku bikin makanan. Aku panggil Nabi, yang jemput Nabi untuk makan. Pada kala Nabi datang, Nabi masuk. Para satran fi tasawir, Nabi tengok. Apa nama itu? Tirai, tendai. Ada gambar-gambar. Patung ayam, kambing, segala macam-macam ya. Tengok Nabi. Bakhar aja keluar Nabi. Kalau ustaz mana keluar, duduk nambah. Wa qala innal malaikata la tadkhulu baitan fihi tasawir. Malaikat tidak masuk model rumah kamu begitu tuh. Paham? Di rumah tirainya ada anjing, ada gajah, macam-macam. La ilaha illallah. Kenapa lah? Tak kau je tegak di situ. Kita kadang berapa? Kata Nabi Aisyah, satu ketika Nabi sholat, ada model tirainya itu ada gambar-gambar begitu. Anzilah ya Aisyah, anzilah. Turunkan ya Aisyah. Aku terganggu kata Nabi. Kita baru jadi kiai yang sejumpit ini bilang tak terganggu, hebat. Memang kau hebat betul daripada Nabi ya. Allah, Nabi saja mengatakan begitu. Turunkan. Paham? Tuh, dah patut. Sejadah gambar kucing, gambar ayam, baju pula bergambar batik pula gambar kepala ayam. Kawan sembahyang di depan, awak di belakang. Tengok tuh. Dia bilang pas, rupanya burung itu kepalanya 2. Kok burung ini 2 kepalanya punya aku sih kok. Paham tak? Terganggu tak tuh? Terganggu. Pas musim-musim susah ini gambar dolar, 100 dolar pula. Gambar George Washington tuh, tengok tuh. Ini 1.400.000 nih kalau dapat nih. Ganggu tidak? Jadi jangan yang bikin wasangka orang, terganggu orang sholat itu semestinya. Paham? Iya, itu saja. Ini hal-hal tentang gambar-gambar, patung-patung yang ada di rumah kamu itu. Pecahkan, potong kepalanya. Ya, buanglah sudah itu, ganti yang lain. Kan ada bunga-bunga, ada yang lain, ada kan? Tak usah model begitu.
Ya, oh tak apa-apa lah Ustaz. Dulu dia bilang, kalau dulu betul lah. Sekarang Ustaz, kalau dulu kan orang-orang baru musyrik baru selesai. Sekarang Ustaz sudah orang Islam semua. Nah, karena ikut yang kafir itu apa? Dia bilang, beda kan? Ya memang beda. Ya, tapi hukum tetap hukum. Paham? Ya, itu saja. Kenapa? Masalah gambar tadi Ustaz. Jadi gambar untuk misalnya untuk anak bayi Ustaz, misalnya tempat tidur bayi kan ada gambar-gambar. Nah, itu mana? Lain lah, anak bayi itu kan boneka kecil-kecil, dah masalah. Kau punya patung boneka apa itu lo abal banat, orang Arab bilang kecil-kecil. Main anak yang dari 0 sampai usia 7 tahun 8 tahun selesailah. Kalau sudah selesai dipotong kepalanya. Kalau ada adiknya kasih ke adiknya. Jangan dipajang di rumah, dipajang ini kenang-kenangan si anu dulu ya. Jangan, tidak boleh dipajangkan. Ngerti? Nah, itu saja masalah. Kalau pada emaknya aja kita pajang situ, duduk, biar kau nonton terus. Ya, Tat, saya punya ATM, rekening bank konvensional. Kemudian saya bertaubat, ngapa tanya? Ya, ngapa tanya? Hebat nih. Saya bertobat, udahlah. Iya. Bertanya pula pertanyaannya. Hebat kan? ATM tersebut saya buang, dibakar, tak dapat duit kau? Atau saya harus ke bank untuk menutup stop rekening tersebut? Iya, stop saja ke bank, jangan kau bakar. Apalagi kau nanti bakar ATM-nya dengan bank-banknya. Aku ketangkap, katanya Ustaz boleh, kalau aku bilang boleh, kau bakar bank orang. Aku ke penjara kayak idak-idak aja kau nih. Ini botak yang bertanya nih. Yeah. Ya, jangan pandai-pandai pergilah ke bank itu, tutup, ya dah, itu saja ya. Ini iya, tanya jawab mundur balik ini orang. Ya, ini 2 kali pinter, 1 kali bodohnya ini. Allah Akbar. Kena tembaklah kau. Dalam ceramah di mana kita ya, ada bagian malam ini ya. Mau dengar lah situ. Yang tadi undang datang, tapi jangan ambil nasinya. Allah. Ada lagi. Apa ini? Bismillah. Yang terang-terang lah kau tulis ya. Aku ini mataku. Aku tidak terang mataku kecuali di kelambu sama bini aku. Ustaz, bagaimana cara khusyuknya salat? Terkadang saya salat pikiran sering kemana-mana. Iya. Kau ini di mana-mana berarti? La ilaha. Allah katakan surat Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kau salat itu pertama minta tolong sama Allah dengan sabar. Ya, tidak langsung bisa khusyuk dulu. Waktu belum sampai, jangan sembahyang duluan. Paham berarti ya? Nah, ini hal-hal khusyuk itu kenapa? Apabila orang khusyuk hatinya, maka khusyuk semua anggota jawarihnya itu akan khusyuk. Bisa khusyuk tersebut itu karena kita membersihkan pertama ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Pertama, zikir ingat Allah itu menenangkan hati. Yang kedua, cinta Nabi, tenang hati. Beda? Zikir kepada Allah, cinta akan Nabi. Kalau cinta bini, tidak tenang kau. Ya, apa tenang? Suami ganteng, bini curiga. Ya, bini cantik, laki-laki terlunta-lunta. Betul tak? Bini kaya, suami macam ditarik sapi di hidung. Betul tak? Ya, bini pangkat dari awak terasa malu. Betul tak? Nah, ini hal-hal. Banyak kemaluan, besar kemaluan, susah pula jalannya. Kan beda kan? Kain terus. Ini hal-hal khusyuk tersebut itu kenapa bisa? Kena amradul qalbi ya, penyakit hati. Itu pertama, bagaimana mensirnakan daripada hasad, riya, ujub, takabur. Bahasanya begitu tuh. Itu yang masalah. Itu amradul qalbiyah, penyakit hati. Nah, disitulah timbul kenapa hati itu mesti diisi. Dengan apa? Ibarat pulsa Rasulullah SAW bulan Rajab inilah beliau ketika dibersihkan hati itu dimasukkan apa di dalam dadanya itu. Bermacam-macam pulsanya tuh ibaratnya. Pulsa apa? Kita banyak pulsa kan? Itu di pulsa semua. Ada hilman, ada ilman, ada yakinan.
Itu semua. Jadi masuk dikeluarkan yang madmumah, mahmudah dimasukkan madmumah, yang ini dikeluarkan. Itu sifat-sifat manusiawi kan ada sifat ingki, ada sifat iri, ada sifat bermacam-macam itu. Nah, inilah tadi tersebut itu. Kenapa semuanya ini bisa terjadi? Cuma 3 hal untuk khusyuk salat itu. Pertama dari pakaian, makanan dan minuman. Pakaian, makanan dan minuman. Itulah makanya halal insyaallah itu akan itu akan menjadikan. Maka orang bilang kalau makan daging jadi daging kan. Nah, Rasulullah berkata kalau orang-orang makan yang haram, kata Rasulullah, kalau makan haram an-naru aula bih, itu api neraka yang pantas. Paham? Jadi ternyata kenapa tidak khusyuk, asal masalahnya dari pakaian, dari makanan, minuman yang tidak halal. Bagaimana? Kalau lebih taib, lebih mantap, itu saja modal 3 macam. Kalau mau resepnya itu dilakukan. Maka Rasulullah berkata, ngajarkan kepada kita, Nabi kalau doa ada sepanjang kita ada. Ya, apalagi kalau musim-musim begini ya. Corona begini. Itu imam jangan terlalu panjang doanya, ayatnya yang pendek-pendek, Al-Fatihah jangan dipotong. Yang lain boleh. Waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu akbar. Boleh. Nanti yang kedua Al-Fatihah, Allahus Samad, Allahu Akbar, boleh. Tapi yang kau pendekkan pula Al-Fatihahnya. Ya dah. Zikir itu sepanjang-panjang, subhanallah 3 Allah, pendek-pendek doanya tengok keadaan supaya orang tidak berapa lama tuh menunggu. Itu Nabi ajarkan itu. Bukan salah, tidak. Bang, itu mesti tahu. Jadi medis non medis. Yang medis kan kedokteran, non medis kan ada hal-hal mesti kejiwaan tersebut itu. Paham? Jadi jangan mentah-mentah, udah apa masuk aja lah ke masjid apa-apa. Nah, Tuhan Maha tahu, rumah Tuhan, pandailah Tuhan. Iyalah kau bodoh. Kenapa tidak jaga tersebut itu? Ya, mesti diperhatikan. Aku tadi mau pakai masker sini, aku bilang nanti aku dewean. Iya, tadi mau pakai biasa kan, pakai dewean ke Ustaz nih, dia takut duluan. Kata muka kau nih, muka jahil. Ya, orang nak ngajarkan, kau pula tak mau nganjurkan. Ya dah, itu mulai ibda binafsik. Ya, kalau sudah pemerintah ngajur begitu, ya tidak masalah. Paham tuh? Ya, paham. Itu aja. Ada yang mau tanya lagi? Aha. Saya pernah mendengar kenal jarak antara kita dengan imam lebih dari 3 saat, maka hilang pahala kita berjamaah. Apakah itu? Allahu Akbar. 3 hasta itu 120 cm. Al-jamaah itu Rasulullah berkata salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajatan atau 25 darajatan. Nabi bilang salat berjamaah itu lebih utama daripada dewean dengan 25 27. Bisa 25 27, kenapa bertambah banyak jamaahnya, bertambah naik itu tingkatannya. Nabi bilang berjamaah bukan jarak dulu, berjamaah. Nah, jamaah ini kita jamaah saudara. Ya dah. Boleh kita ujung situ tuh ya. Ada makmum dari situ boleh berjamaah 300 hasta ke sana. Tahu? 150 meter masih dapat berjamaah itu. Asal jangan dilewati jalan raya atau parit. Kalau jalan raya bisa minta izin kepada ya Polantas ditutup, tapi kalau parit tidak bisa, karena airnya jalan terus. Tidak bisa. Kita di Mekah tuh kiluan, kalau sembahyang itu orang jauh sana. Allahu Akbar, boleh, asal nyambung. Apalagi ini cuma 3, lebih 3 saja tidak masalah. Nah, cuma kalau sekarang ini 1, 2, 3 ini kan, nah makanya tuh sapnya di belakang sini dikasih tanda tuh, diingetin. Ini kan pohon 1 nih, apa nih? Tiang ini 1. Jadi kalau 1, 2 ini kalau pas di sini di tiang ini 1 itu tak ada orang di situ, berarti batang itulah apa tiang inilah jadi makmumnya. Mulai sini sampai ke belakang itu tak dapat 27. Kenapa? Kosong pertama dari situnya. Nah, makanya secepatnya dipenuhkan tuh sap-sap itu, paham enggak? Sepenuhnya. Kalau sudah kosong, 1 mulai situ sampai ke belakang itu tidak dapat lagi 27. Itu saja. Tapi kalau saat-saat begini kita ulama fatwa, ayo kita jarang-jarang 1 meter kanan depan belakang, boleh. Ya dah, Allah Maha tahu. Ya, kalau setan itu urusan dia, tapi penyakit kita khawatir juga. Paham? Tidak usah salaman, bagus juga salam. Assalamualaikum, cukup kan? Bisa. Paham? Itu saja, ikutilah Pak Atur. Ulama itu lebih tahu tentang hal-hal bagaimana meracik
bahan makanan itu, buat koki, kulinernya, tukang masaknya kan mereka ikuti anjuran. Jangan bilang berpandai-pandai, ya bacalah Tuhan, ya ilaha illallah, ikutlah dengarkan siaran tersebut itu, nah supaya terhindar dari hal-hal ya yang tidak diingini. Itu saja. Jelas? Kenapa? Masih ada yang mau tanya? Aha. Jadi ada beberapa adat istiadat daerah yang mana ketika ada orang meninggal, gambar-gambar yang di dinding itu diturunkan. Apakah gambar ulama itu baiknya diturunkan atau gimana? Apabila ada kematian? Rasulullah SAW itu sama mengatakan itu. Di dulu-dulu itu orang-orang kalau baca doa arwah dibaliknya gambar itu, baru ke sana, bukan dibuang ya, dibalikkannya. Jadi yang cantik itu bolehlah, ulama yang bagus-bagus baik, tapi kalau hal itu kenapa dikhawatirkan nanti pro kontraknya malaikat rahmat tidak masuk ke rumah awak. Itu saja. Tapi kalau patung itu sudah jelas. Pertama gambar yang terasa dipegang. Nah kan mungkin ada macam karpet terasa kan dipegang. Tapi walaupun tak terasa pegang, terasa di hati. Macam orang, coba, memang tidak terasa dipegang, tapi awak tegang. Bisa kan? Orangnya porno, gambar bertelanjang begini. Katanya. Coba yang macam muda-muda nih. Terasa tak tuh? Gimana? Iya, jadi hukum tetap hukum. Tapi menggerakkan yang nama dosa itu maha kafi sadrik, yang ngotak-ngatik dada kamu dan kamu malu dilihat oleh orang. Malu dari orang tuh. Malu udahlah. Itu namanya dosa. Jadi sebagusnya kalau foto banyak keluarga, nah masukkan album saja lah, apa salah? Ya dah, bukan nengok orang juga lah kau. Nah, muka saya. Nah, nengok muka kau udah dapat apa juga orang. Itu aja lah. Tapi kalau jelas kalau anjing, babi, binatang-binatang, kucing segala macam ditaruh begitu itu jelas haram. Patung-patung jelas ya, itu saja. Nah, ada kitabnya nih, udah banyak-banyak. Nah, kecil nih. Nah, ini udah banyak. Ini kitab hadis Rasulullah SAW. Ya. Kenapa? Ustaz, kalau masalah uang temuan Ustaz, kan kalau seandainya temuan itu harus dikembalikan gitu kan, kalau ketemu uang. Uang apa? Uang temuan. Kalau uang jatuh kan, kalau kan jatuh 5.000 gitu kan. Kalau seandainya orang mau mengembalikan 5.000 itu kayak kurang, tidak terlalu berharga. Ya, belikan nasi bungkus ya. Tidak terlalu berharga Ustaz, ya kan itulah. Dia untuk balik itu harga pompong misalnya untuk nyebrang aja udah lebih dari 5.000. Orang mungkin ketemu uang di jalan nemu 5.000 rupiah. Gimana caranya dah? Itu kan diniatkan saja. Ini ada celengan masjid kan? Ya Allah, ini aku ngomong apalah masih celengan masjid aja. Kalau ada yang nanti yang kehilangan aku lah ganti. Jauh lah mau dapat. Ada masukkan niat kasih, jangan masuk kantong kau. Tapi kalau 5 juta, kau dulu HP baru. Nah, itu jarang lah kita. Saya kemarin di Riau sana, tak kenapa aku nak turun ke booth, Ustaz nih HP yang tertinggal pula HP yang murah tuh. Jadi kalau HP yang mahal tak balik tuh, misal nah itu HP jadul, ya, tak aku bawa pula, ya, itu tadi, ya. Tapi kalau benda-benda hilang itu tidak boleh diumumkan di masjid. Mungkin orang kehilangan jam, ini siapa yang kehilangan jam? Jangan, tidak boleh. Kata Nabi, tak Allah dapatkan yang kehilangan itu. Paham? Jual beli tidak boleh di masjid. Boleh cuma ditaruh di dinding sana, taruh. Ya, taruh di situ. Siapa yang kehilangan urusan dengan masjid. Nanti dia bilang, kalau yang kehilangan tahu kan mereknya apanya. Kalau uang berapa itu tahu kan? Dia yang punya. Yang dibilang, ini uang siapa, uang 10.000. Ngakulah orang, punya aku. Ya, itu, paham? Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali, setahun sekali tidak ada yang menganggap, kau boleh pakai, tapi dengan nama itu, kalau ada yang balikkan, ada yang nanya, kau balikkan kembali punya orang. Kalau tidak, kalau kau dulu mati, alhamdulillah, tak jadi bayar. Kalau kau mati dulu, tidak ada. Itu tadi masalah. Ya, kalau tidak kasihkan, ya ke panti asuhan, majlis taklim, ya boleh. Itu saja. Adzan, iya. Adzan belum? Tidak ada yang bunyi di belakang. Masih ada waktu ya? Ada yang mau tanya lagi? Sebelah kanan. Alhamdulillah ya. Kenapa muka kau? Tentang tasawir tadi kan,
gambar-gambar tadi itu kalau kayak di musola apalagi yang ruang itu lebih banyak anak-anak, itu untuk tujuan edukasi boleh dah Ustaz? Gambar tata cara orang berwudu. Iya. Bukan di tempat salat, semestinya di luar, di kelas boleh gambar-gambar education, pelajaran. Ya ada gambar salat, itu macam ada. Boleh di ruang belajar lah, di musola jangan, tak patut. Iya, di musola tuh kayak kan di depannya aja mungkin ada sumbangan ya. Tak cocok di depan, taruh di depan sini, kawan nengok, Allahu Akbar, ada namaku. Ya, itu dah patut, itu ganggu namanya. Kalau perlu taruh di ujung sana, di belakang tuh. Jangan taruh di depan. Masalah orang, ya itu enggak ganggu. Kebetulan kan yang nyumbang tuh banyak si Halim. Orang baca sabisma rabbikal a'la, enggak ada. Suhufi Ibrahim wa Musa. Dia bilang, aku yang banyak nyumbang, tak ada nama aku di situ. Imam tak baca-baca. Nah, ya, bukan ayat buat kau itu. Ya ada, itu ayatnya begitu. Paham? Ada Daud, ada Ibrahim, ada Musa, Halim tak ada di situ. Marah si Halim, dia banyak dapat duit. Nah, tapi ada imam angin-anginan. Oh paham imam, wa Halimah. Nah, diam di belakang dia, sama gilanya. Tak boleh begitu ya. Itu haram model begitu salatnya. Itu saja. Nah, ada yang mau tanya belakang? Masih ada waktu? Wa qala khairud dawa'i al-Qur'an. Nah, jadi sekarang kalau sebaik-baik obat itu Al-Qur'an. Nah, itu ya. Obat juga dokter juga kasih obat bismillah. Nah, bismillah dokter, bismillah makan obatnya. Amalkan, jangan lupa bismillah. Kenapa? Ada kan dari Al-Qur'an juga ada. Bismillah aku makan. Paham enggak? Jangan bismillah aku ngerokok, tampar. Jangan yang makan pete bismillah, jangan, itu makruh hukumnya. Makan terasi bismillah, makruh itu hukumnya. Paham enggak? Jangan. Tak cocok, bukan tempatnya itu. Ya, nampar orang bilang bismillah. Oi. Ya, tuh. Wa qala an Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairud dawa'i al-Qur'an. Sebaik-baik obat itu adalah Al-Qur'an. Ini orang keyakinan. Ya. Makanya selain kita berobat, kata pemerintah sekarang ini wabah di mana-mana. Obat juga jangan spasi, Quran juga jangan ditinggalkan. Jadi kan semua dipakai, tidak? Kiri kanan yang Quran toh. Ya Quran sudah jelas itu, tapi kan sedang wabah kan di mana-mana ada. Yang ianya Quran ini obat penyakit hati yang paling kuat. Ya, itu Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ini saja hal-hal mudah ada manfaatnya. Maka Rasulullah berkata, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wal 'amma. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan yang mengajarkan itu Al-Quran. Makanya mesti guru Al-Quran itu lebih ditambahkan tuh ekstensifnya tuh gaji. Tapi kasihan guru Quran, kadang anak kita Quran gurunya datangkan ke rumah, gajinya berapa lah. Nah, coba kalau English language, English course, bahasa Inggris, datang ke situ mahal bayarannya. Coba Quran gurunya datang ke rumah, aduh 10.000 kadang-kadang diminta sama guru itu. Untuk bulan depan emaknya tak mau ngajarkan lagi anak itu. Tahu salah masuk bayar gitu. Kau beli gudang garamnya 20.000 bapaknya setiap hari. Masa sebulan kau tak kasih 10.000 guru? Botak kau tuh. Bagaimana anak Al-Quran? Iya, nah itulah tadi masalah kita ini. Iya, kalau di kesumbangan agama sudahlah macam-macam bilang ustaz. Nah kalau ustaz memang makan kulhu ustaz itu, memakan apa dia? Ya dah. Jadi kalau kita pahamlah, bukan dia jual agama, bukan, tapi sepatutnya. Betul tak? Ini masjid cuma ada sumbangan orang. Buat listriknya ada kan? Buat apanya ada kan? Iya, itulah digunakan tersebut itu supaya tahu sesuai dengan fungsinya. Paham tuh? Jangan kau di depan rumah sana, kau rumah depan sana, mandi ke masjid, celaka kau. Kurang air di masjid, beli. Kalau ada bilang nih, kita jual 1 drum 5.000, beli. Ini buat di sini. Jangan enggak nyebrang dia alasan kan ke masjid tapi mandi di masjid, bawa cucian. Ada yang begitu? Nah, baru diam, berarti ada. Nah, gampang lah. Tidak, haram yang begitu. Jangan buat taubah lah kau, nanti dituntut karena yang nyumbang ini kena. Itu celengan berjalan dah tuh. Ada yang 1.000, 2.000. Itu buat masjid tidak. Kau mandi enaknya, kau mandi gratis pula. Sabun pula di situ pakai. La ilaha illallah. Tak boleh yang begitu. Masjid itu.
Azan sudah. Nah, tu kaumi baru tengok. Nah, nengok dia. Hitam bajunya baru nampak. Ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. سيدنا ومولانا محمد المنطقة وسائل أمورنا ومش مرضانا مش مرضى مش بحق النبي وآل النبي وصلى محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.